Bismillahirrahmanirrahim. Buaya itu makannya apa, Pak? Daging, gitu ya. Dan makan daging nggak kena stroke lagi, gitu ya. Sekarang banyak orang makan daging takut kolesterol, takut stroke, ya. Tapi buaya makan daging tidak pernah stroke. Ini luar biasa ini. Ini yang sering didalihkan semua orang nih. Dok, kok saya nggak boleh makan daging? Kok buktinya itu singa sama buaya makan daging nggak pernah kena stroke, gitu ya. Saya bilang ya wajar aja. Yang dimakan dagingnya itu daging mentah, Pak. Jadi kalau bapak terbebas dari stroke tapi makan daging mentah, nah itu pasti nggak stroke gitu ya. Kalau ngikutin buaya. Kenapa mereka begitu teratur dalam hidupnya? Karena mereka mengikuti kodratnya. Coba bapak perhatikan, buaya itu giginya apa semua, Pak? Taring semuanya. Maka itu buaya tidak pernah menyimpang dari giginya. Buaya makannya daging terus, nggak pernah buaya makan rumput, Pak. Karena tahu giginya taring semua. Gigi taring kita ada berapa? 4. Berarti 4/32. Berarti berapa? 1/8. Berarti harusnya fungsi gigi taring untuk apa? Mengoyak daging, ayam, ikan. Harusnya kita makan daging 1/8 bagian. Harusnya. Atau makan daging seminggu sekali, Pak. Harusnya. Sekarang coba lihat kenyataan dalam makan kita sehari-hari. Nggak usah jauh-jauh deh. Kalau kita makan steak, apa yang paling banyak? Steaknya paling gede, kentangnya 4 biji, daunnya hiasan uang, ya kan? Jadi wajar aja karena manusia sudah keluar dari kodratnya. Yang dibanyakin makan hewaninya, yang paling banyak harusnya apa? Gigi gerahamnya. Harusnya manusia itu banyak makan biji-bijian. Dan dibanyakin gigi serinya, harus diperbanyak makan buah-buah, harusnya seperti itu. Bahwa di dalam surga itu terdapat pisang yang bersusun-susun. Pisang itu ternyata makanan yang paling tinggi kalium. Sedangkan kita tahu fungsi kalium untuk apa? Kontraksi otot. Kita bisa bergerak ini karena ada kalium, Pak. Maka itu tidak heran kenapa anak-anak zaman dulu, Pak, umur 1 tahun sudah bisa jalan. Anak-anak zaman sekarang, Pak, 1 tahun baru bisa berdiri. Nanti setahun lebih baru bisa berjalan. Kenapa terjadi regresi, Pak? Kenapa orang zaman dulu cepat jalan, anak sekarang ini kok lambat jalan? Ternyata anak-anak sekarang makanan yang pertama kali diberikan apa? Promina, Sun, Nestle. Coba anak kita zaman dulu gimana? Pisang, Pak. Makanan yang pertama kali diberikan adalah pisang. Dan ternyata pisang berperan penting untuk kontraksi otot. Jadi bapak-bapak yang lemes-lemes kontraksi ototnya makan pisang. Dan ternyata kalium ini juga berperan untuk mengontrol tensi. Orang yang darahnya tinggi, umumnya natriumnya tinggi, kaliumnya rendah. Maka itu orang yang darah tinggi sebaiknya memperbanyak kadar kalium di dalam darahnya. Apa sumber kalium terbaik? Pisang. Dan ternyata kalium ini juga berperan untuk mengontrol tensi. Orang yang darahnya tinggi, umumnya natriumnya tinggi, kaliumnya rendah. Maka itu orang yang darah tinggi sebaiknya memperbanyak kadar kalium di dalam darahnya. Apa sumber kalium terbaik? Pisang, Pak. Apa itu serotonin? Zat yang merupakan neurotransmitter di saraf, Pak. Zat ini berperan penting untuk apa? Berperan penting untuk bikin apa ya? Rasa mood itu apa ya? Hasrat berbuat baiknya itu semakin baik. Penelitian menunjukkan orang yang moodnya bagus, serotoninnya tinggi. Orang yang moodnya jelek, serotoninnya rendah. Maka itu orang yang pengen biar moodnya bagus, perbanyak serotonin. Nah, salah satu sumber serotonin terbaik adalah dari pisang. Tetapi kulit pisangnya, Pak, yang paling tinggi.